Assalamualaikum Sobat Fish TV. Akhirnya paket yang ditunggu-tunggu sudah datang juga. Jadi kita langsung unboxing aja ya. Kira-kira isinya apa ya? Kalau dari bentuknya agak sedikit beda nih ya. Di sini ada yang lebih-lebihnya gitu. Yaudah yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, ini dia paketnya. Jadi ini dari JT Official ya, dari Surabaya. Jadi biasanya sobat sudah tahu ya, kita sedang membahas tentang apa. Langsung aja kita buka ya, ini pelan-pelan nih, takut ada sesuatu di sini. Oke, ternyata belum terbuka, jadi ada pengamannya lagi di dalamnya ya. Itu yang saya suka dari kiriman JT itu, dia aman banget gitu, berlapis-lapis, udah dikardusin, dalamnya ada bubble wrapnya lagi. Oke, jadi ini dia isinya adalah TWS seri terbaru, yaitu seri T5. Dan ini bubble wrapnya benar-benar tebal banget ya, jadi aman banget. Terbukti bahwa dalamnya itu nggak ada penyok-penyoknya sedikit pun sob. Tuh udah gitu dilapisin apa nih ya namanya ya, jadi plastik gitu ya, plastik keras gitu, biasanya dimasukkan ke dalam sesuatu yang panas gitu, jadinya mengeras seperti ini. Oke, langsung aja kita buka nih plastiknya. Kalau nggak salah ini namanya di wrapping ya. Oke, kalau gini kan enak ya, ngelihatnya lebih celing nih sob. Di sini pun langsung ada logonya nih, tertulis Active Noise Cancellation, artinya micnya itu udah bagus ya, jadi ada cancel noise-nya, jadi nggak bising gitu micnya. Di sini mereknya yaitu JT T5 series, kemudian True Wireless Stereo Environmental Noise Cancellation. Tuh diulang lagi, noise cancellation-nya berarti benar-benar diunggulkan di sini. Terus jenisnya adalah open ear mode. Juga di sini ada tertulis IPX5 waterproof. Ini sob, logonya. Jadi open ear itu tidak di dalam telinga ya, jadi di luar telinga. Itu biasanya bagi sobat yang nggak nyaman dengan in ear itu cocok dengan open ear. Terus di bagian belakang ada spesifikasinya, di sini ada tulisannya earbud baterai 40 mAh fully charged in 1,5 jam. Jadinya di casnya itu sekitar 1,5 jam. Untuk speakernya 10 mm. Zaman sekarang itu rata-rata 10 mm ya, yang sudah oke gitu. Dan ini kanan kiri. Kemudian untuk cas baterainya itu 400 mAh. Jadi dia kan ada tempatnya ya. Nah, ini tempatnya ini 400 mAh. Kemudian untuk sensitivitasnya ini bagus banget, 103. Jadi dia di bawah 120, di bawah 110. Saya suka, semakin kecil tuh semakin suka, karena di saat kita fullin pun itu nggak bikin kuping sakit gitu ya, jadi nyaman. Kemudian untuk input voltage-nya normal ya, 5 volt 1 ampere. Jadi kalau ngecas itu jangan pakai fast charging, nggak perlu. Kalau ini casan biasa aja udah bagus. Kemudian impedance-nya sekitar 32, noise cancellation-nya ini minus 22 dB, playtime 6 jam. Ini via Bluetooth ya. Ini 5 jam melalui apa nih, ANC plus Bluetooth gitu. Jadi ya lebih cepat sedikit sih, beda 1 jam. Kemudian wireless working range-nya itu sekitar 10 meter. Jadi ini biasanya tidak terhalang tembok ya secara langsung gitu. Kemudian speaker frekuensi itu sekitar 20 sampai 20 kHz. Untuk charging time-nya sekitar 2 jam. Kemudian berat bersihnya ini sekitar 3,5 gram. Jadi enteng banget. 35 untuk ini case-nya ya, tempat casnya. Kemudian di sini Bluetooth-nya sudah versi 5. Jadi Bluetooth yang sudah kekinian. Kemudian Smart Touch Control. Jadi dengan fitur sentuhan, voice assistant. Jadi kita bisa langsung ngomong ya. Misalkan disentuh terus mau minta apa, misal buka aplikasi apa, itu bisa. Di sini ada standby-nya. Ini kalau nggak dipakai-pakai ya, ini bisa 60 jam. Jadi nempel terus di kuping itu, standby maksudnya. Kemudian untuk talk time, jadi kalau mau ngobrol puas ini bisa nih 4 jam. Mungkin sambil nunggu buka puasa gitu ya, ngabuburit di telepon, karena kan WFH sekarang. Kemudian untuk chargernya itu sudah menggunakan tipe C, USB charging. Jadi sudah standar zaman now. Kemudian di sini ada tulisan high definition speaker bring clear sound and amazing feeling. Wah, kayaknya enak banget nih kalau dari tulisannya, clear sound terus amazing feeling, jadi perasaannya juga enak gitu katanya. Oke, mungkin langsung aja nih kita unboxing. Biasanya ada segelnya kalau JT itu. Nih dia segelnya, jadi segelnya kita buka dulu. Oke, setelah dibuka, jadi bukanya keren ya, nggak ditarik kayak yang model-model murah gitu. Jadi ini eksklusif banget memang bentuknya tuh. Buka boxnya seperti ini. Wow, di sini ada tulisan Active Noise Cancellation. Jadi benar-benar ditekenin banget oleh mereka ya. Support Ambience Master Slave Switch. Oke, kemudian kita coba buka nih, ngeluarinnya. Oh, ini ada tarikannya. Wow, keren banget nih sob.
Ini ada seperti biasa ya, rusak ganti baru tuh garansinya. Emang mantep banget, saya udah pernah klaim garansi dan bener-bener diganti baru sob. Kemudian ini dia dalamnya, jadi bener-bener apa ya, eksklusif gitu ya, mewah gitu, premium rasanya. Oke, ini pun ada segelnya ya, jadi dia harus dibuka nih. Kita coba buka dulu. Jadi ini lebih premium dari yang versi sebelumnya sob. Oke, ini dia. Jadi digenggam pun ini terasa solid dan ini terasa berat ya, yaitu 35 gram. Terus ditambah isinya tadi ya sekitar 3,5 gram kalau nggak salah. Oke, dan ini ada segelnya juga di dalamnya ya. Coba kita keluarin. Ini dia segelnya nih, sobat bisa lihat ya. Ada plastik di sini nih. Nih di bagian dalamnya membungkus apa ya namanya ya, plat untuk ngecasnya. Kemudian ini yang sebelah kirinya sama ada segelnya tuh. Nanti kita buka semua ya. Dan ini sekilas tampilannya ya. Ada tulisan JT-nya di sini. Ini biasanya untuk touch, bentuknya juga udah kelihatan banget. Kemudian bentuknya ya mengkilap gitu sih. Keren, nih ada tulisan L berarti untuk kiri, left. Dan di sini biasanya dia yang R. Ini dia, ini untuk yang kanan. Jadi seperti ini tampilannya, cukup unik ya, kecil gitu, kayaknya bagus banget nanti di telinga nih dipasang. Kemudian tampilan ininya, ini ada biasanya untuk indikator ini, nanti kita cek. Di bawahnya tulisan JT charging stand battery itu 400 mAh dengan input DC. Di sini saya kasih apa ya, catatan buat sobat ya, pokoknya ngecasnya jangan pakai yang cas fast charging gitu, maksudnya biar awet, karena dia cuma 5 volt 1 ampere, kecil banget. Kalau casan sekarang itu 5 volt cuman ininya bisa 8 ampere lebih, bahkan lebih dari itu ya. Kalau yang sekarang tuh udah bahkan 30 watt gitu, jadi udah gede banget. Oke, ini untuk ngecasnya kita sudah pakai USB Type C ya, tipe C. Kemudian kita buka dalamnya. Nah ini dia tadi ya, tempat untuk masukannya. Ini juga ada tulisannya left dan R, kiri dan kanan. Jadi kalau sobat lupa ya, sebenarnya sih nggak perlu lupa ya, karena ini udah bawaan tuh, jadinya udah pas. Dan ini pun kalau dimiring gini nggak jatuh karena dia ada magnetnya. Oke, ini saya juga belum tahu apakah dia bisa langsung digunakan atau tidak, apakah baterainya sudah terisi atau tidak, karena yang sebelumnya ternyata juga sudah terisi gitu. Kalau ini saya juga belum cek. Jadi mungkin nanti untuk reviewnya saya pisah video aja ya. Jadi ini unboxingnya dulu. Kalau misalkan dia butuh cas, jadinya biar baterainya sudah penuh juga nih sob. Oke, kita ini dia kedip tuh tadi tuh. Coba kita buka. Oh ternyata benar, ini full. Biasanya kalau indikator nyala semua full. Oke, ini sedikit saya zoom ya, karena untuk melihat lubang micnya tuh ada ya, kecil hitam, atau mungkin yang di ujung sini ya, saya juga belum tahu ya. Jadi yang pasti sih di kanan kiri ada lubang yang sama gitu. Jadi sobat kalau misalkan seperti itu biasanya bisa digunakan secara mono. Jadi tidak harus pakai dua-duanya, tapi salah satunya aja dipakai gitu di kuping, itu dia bisa aktif secara mono. Oh iya, di dalamnya ada apa lagi ya kira-kira ya? Oke, ini kardusnya sudah bisa dicopot. Ada tambahan ternyata sob. Tambahan ini juga ada segelnya tuh. Jadi benar-benar eksklusif ya, nggak abal-abal gitu. Plastiknya juga beda, jadi plastiknya segel. Ini dia untuk menggantinya, dan ini lebih lembut ya daripada produk yang terakhir saya review kemarin, karena memang mungkin modelnya berbeda ya. Ini open ear. Jadi kalau dilihat dari sini sih ukurannya beda-beda ya sob. Yang itu lebih kecil, ini agak lebih besar sedikit, jadi bisa disesuaikan nih ukurannya. Ini ada buku petunjuk, biasanya buku panduan. Nah ini dia. Jadi saya pengen pelajari dulu supaya nanti kita reviewnya enak. Jadi di sini ada banyak fungsinya tuh. Kalau sobat yang baru-baru biasanya agak kagok tuh, karena kan dia fiturnya baru semua ya. Ada touchscreen segala macam. Di sini juga ada lebih detail lagi nih spesifikasinya nih. Earbudnya ya. Ini yang waterproof IPX5. Chipnya BES 2300Z ANC plus ENC. Jadi sobat bisa baca sendiri ya, kurang lebih seperti ini untuk panduan-panduan. Jadi walaupun tombolnya satu, sebenarnya banyak fungsinya. Ada yang di tap, ada yang ditahan, dan ini nanti kalau garansi ya. Oke, ini ada satu lagi apa nih ya? Ini kabel nih, biasanya kabel buat ngecas. Sama ada segelnya juga. Kita buka. Panjangnya pendek ya, ini mungkin sekitar 30 cm mungkin, atau 20 gitu. Dan ini sudah Type C ya, jadi tinggal kepala chargernya aja yang pakai casan sobat.
Kemudian dalamnya sama ya, cuman environmental noise cancellation, jadi udah nggak ada lagi, itu aja. Oke sobat bisa lihat di sini ya, ini kelap-kelip tandanya dia pingin dikonekin ke bluetooth gitu. Jadi kalau ditutup ya udah keren banget nih, ini bisa masuk dompet, masuk tas kecil. Jadi menurut saya ya cukup oke sih untuk built-innya, ini benar-benar premium sih, berasa solid banget sob. Kita tunggu video untuk reviewnya bagaimana kualitas dari sound yang namanya JT T5 series ini. Jadi TWS terbaru dari JT, dan biasanya harganya itu di saat launching itu ada diskon. Jadi kalau misalkan yang saya sebut sekarang nih, nanti di deskripsi video deh update-nya deh, takutnya kalau saya sebut sekarang harganya itu berbeda. Oke sob, itu tadi video unboxing dari JT TWS T5 series ini. Kenapa baru di unboxing? Karena memang produknya itu belum masuk ke pasaran saat video ini tayang mungkin ya. Jadi nanti di saat reviewnya itu dibarengi dengan launching produknya. Kalau misalkan dilihat dari yang series T pertama itu harganya sekitar 270 hingga 280-an. Itu dari harga normalnya 700 ribuan ya. Jadi biasanya kalau baru launching itu dia diskon. Terus kemudian seri keduanya itu setahu saya turun harganya jadi sekitar 200 ribuan lebih dikit. Dan yang seri ketiga, yang T3 itu justru harga 199. Nah, nanti launchingnya kira-kira di harga berapa yang ini ya? Yang pasti sih kalau misalnya baru launching, kalau emang sobat nantinya oke setelah ngeliat video reviewnya, langsung hajar aja bro, karena takutnya barangnya habis. Biasanya dia kalau udah habis ya udah susah. Nanti ada produk barunya, biasanya ada spesifikasinya berbeda pastinya ya dengan produk sebelumnya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Kalau misalkan sobat mau lihat nanti linknya mungkin udah ada ya, saya taruh deskripsi video dan harganya. Jadi saat ini sih belum rilis, belum launching, jadi saya belum bisa sebutkan harga pastinya. Ya kisaran kurang lebih di 200 ribuan ya. Oke, mungkin video sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum.